Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Kepada mahasantri yang selalu saya cintai dan saya banggakan, mari pertemuan kali ini kita lanjutkan pelajaran Taisirul Qoraq. Yang kali ini kita akan membahas adabul muta'allim, tata kramane seorang murid. Tata kramane seorang murid. Adabul muta'allimi. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'allimi utawi iki kubab mertelakaken tata kramane wong kang belajar. Utawi iki iku bab mertelakaken tata kramane wong kang belajar. Lil muta'allimi, keduwene muta'alim wong kang belajar. Lil muta'alimi iku wajib keduwene wong kang belajar. Lil muta'alimi iku wajib keduwene wong kang belajar adabun utawi pira-pira tata krama fi nafsihi ing dalem awak dhewene muta'alim. Wa adabun lan tata krama ma'a ustadihi sartane gurune muta'alim. Wa adabun lan tata krama ma'a ikhwanihi sarta kanca-kancane muta'alim. Nih, jadi seorang murid itu juga harus mempunyai tata krama. Nah, dianjurkan atau diwajibkan untuk punya tata krama. Nah, tingkah laku yang sopan, yang baik. Bukan hanya guru saja yang dituntut punya tata krama, murid pun juga malah sangat dianjurkan untuk mempunyai tata krama. Baik tata krama pada dirinya, tata krama nek nggone gurune atau ustadze atau dosene, juga tata krama terhadap teman-temannya sendiri. Amma adabuhu, anapun utawi tata kramane muta'alim fi nafsihi ing dalem awak dhewene muta'alim, fi nafsihi ing dalem awak dhewe muta'alim iku fakathiratun akeh. Dadi tata kramane murid neng gone awak dhewe itu banyak sekali. Minha iku setengah saking kathirah tarkul ujbi utawi tinggal gawok. Tarkul ujbi utawi tinggal gawok. Nah, termasuk kasir itu tadi, tata kramane ning gone awake dhewe sing akeh itu tadi, itu harus tarkul ujbi. Murid tidak boleh gampang-gampang gumun. Ojo gampang-gampang gumun, atau murid itu tidak boleh membanggakan dirinya. Tidak boleh. Wah, aku pinter. Tidak boleh yang seperti itu. Harus ditinggalkan. Justru menjadi murid itu harus merasa bodoh. Karena murid itu masih membutuhkan ilmu dari gurunya atau dari dosennya atau pengajarnya atau instrukturnya. Tuh. Tidak boleh membanggakan diri bahwa dirinya itu sudah menjadi orang yang pandai, orang yang super.
Wa minha lan iku setengah saking kathiroh lagi at-tawaddu'u utawi andap asor. Wasitku lan temen. Wasitku lan temen. Tujuane liyakuna supaya ana. Liyakuna supaya ana iku mahbuban wong kang den demeni. Iku mahbuban wong kang den demeni mausukon tur kang den percaya. Mausukon tur kang den percaya. Sapa bihi muta'alim. Sapa bihi muta'alim. Seorang murid itu harus mempunyai sifat tawadhu. Harus mempunyai sifat tawadhu, kebalikan dari ujub tadi, membanggakan diri. Itu harus mempunyai sifat rendah hati atau tawadhu. No, rendah hati walaupun itu orang yang pandai. No. Jangan selalu membanggakan, wah aku orang yang super. Biasanya ada orang yang gembleleng, mahasiswa yang gembleleng itu. Lagune gampang-gampang menyepelekan temannya. Menghina temannya yang tidak pandai atau menghina temannya yang tidak punya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang demikian itu tadi. Harus terhadap temannya tidak boleh yang demikian itu tadi. Menjadi murid, menjadi mahasiswa harus mempunyai sifat yang rendah hati. Rendah hati. Lah, ketika contohnya begini, ketika gurunya atau ketika bertemu dengan gurunya atau dosennya, itu harus menghormati, berdiri dan kepalanya dihadapkan ke bawah. Itu tidak boleh ketika dosennya berjalan kemudian diwasne, dingetno, dipandang, itu tidak boleh yang seperti itu. Sampai di hadapannya dingetne. Tidak boleh yang seperti itu. Itu harus menundukkan kepala. Contohnya ini, itu berdiri terus gitu kepalanya, terus tangannya, ya seperti Jawa kuno itu. Itu sama dengan tingkah lakunya Kanjeng Nabi. Makanya Islam masuk nek tanah Jawa itu sangat mudah karena banyak persamaan di bidang akhlak, di bidang tata krama itu terutama. Wasitiku di samping itu harus mempunyai sifat teman, jujur. Harus jujur, raiso ya raiso, ngomong raiso. Ojo ora iso ngomong iso. Itu jenenge ndak jujur itu. Jadi murid itu harus murid yang jujur. Misalnya nggarap matematika, ya saisane. Isane pirang nomor, ya saisane kono, rasah nurun koncone. Itu namanya jujur. Memang kemampuannya sekian itu namanya jujur. Kalau sifat jujur nanti selalu di bawah, itu nanti kalau menjadi angkatan guru atau di mana pokoknya itu nanti juga tetap jujur biasanya orang itu. Liyakuna mahbuban mausukon bihi. Tujuannya apa? Mempunyai sifat tawadhu dan sidku. Itu tadi rendah hati dan jujur. Itu
akan disenangi dan akan dipercaya. Disenangi ya dipercaya, karena mempunyai sifat tawadhu dan sidku itu tadi. Wong ki lek jujur mesti disenangi, bahkan diwedeni, wedi wong ki. Tawadhu karo kancane, sapa Mas ya kancane kuwi mang ora tek duwe, ya biasa, ndak pernah ngomongne kepunyaannya, ndak ngomongne kekayaannya. Kekayaan orang tua dibawa-bawa. Bahasan wis gawe omah dhewe tibake ra iso golek ekonomi dhewe. Kekayaan orang tua dibawa-bawa, ndak usah untuk menyombongkan diri, ndak boleh yang seperti itu. Itu namanya bukan fastabiqul khairat. Yang namanya fastabiqul khairat yaitu belajar yang sungguh-sungguh, piye ampreh aku mempunyai nilai tinggi daripada teman-teman saya. Bahkan ojo kok memamerkan kepunyaan orang tua, ndak boleh yang seperti itu. Tawadhu. Wa min halan iku setengah saking kathira ayakuna utawi ing yen ta ana sapa muta'alim iku wakuran wong kang anteng atawa jatmika. Iku wakuran wong kang anteng atawa jatmika. Fi misyatihi ing dalem mlakune muta'alim. Fi misyatihi ing dalem mlakune muta'alim. Itu harus dipunyai. Orang sebagai murid itu harus jatmiko anteng ketika berjalan. Ning ngarep gurune glayer-glayer. Ndak boleh yang seperti itu. Atau bengok-bengok. Mahasiswa cap opo ngono iki? Kelasnya kelas apa? Itu mahasiswa kelas teri itu namanya. Akhlaknya rendah, sangat rendah. Lah itu nanti kalau menjadi pendidik, sebagai pendidik itu nanti ya seperti itu. Ya seperti itu. Godan tur ngeremaken. Godan tur ngeremaken tarafahu ing peningale muta'alin. Tarafahu ing peningale muta'alin anin nadhari saking peningale. Anin nadhari saking ningali ilal muharramati maring pira-pira perkara kang den haramaken. Ilal muharramati maring pira-pira perkara kang den haramaken. Dan ketika berjalan itu tadi di samping kudu anteng, tidak banyak pola, tidak boleh banyak tingkah. Itu ketika melihat sesuatu yang haram, sesuatu kemaksiatan, itu harus dijauhi. Wadon turfahu, ngeremne mripati ngono maksudnya, menjauhi. Kita jauhi kemaksiatan itu. Jangan malah didekati. Enek wong adu jago melok-melok nyedek. Delok adu jago, ndak boleh yang seperti itu. Enek wong kletek malah nyedek-nyedek melok kletek, atau biliat. Biliat yang ada taruhannya itu. Biasanya di warung-warung kopi. Kalau imannya belum kuat jangan mendekati yang seperti itu. Kecuali imannya itu sudah kuat dan tujuannya itu mengangkat atau menghijrahkan dari kemaksiatan orang itu tadi menuju keimanan, itu ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Ada sebuah cerita, dulu itu ada seorang habaib. Setiap hari dia itu di tempat perjudian itu. Sampai di situ dia itu diam,
tidak mengikuti judi itu tadi. Kemudian habaib yang demikian itu tadi meninggal. Orang sekitar tidak mau ngulesi, tidak mau memandikan, tidak mau. Akhirnya istrinya itu nangis, wis rano tak guake tekon, seperti itu. Nah, kemudian ada habaib yang banyak sekali. Nah, habaib itu banyak sekali, semua datang itu, memandikan dan mengkafani, mensolati. Terus ada sebagian dari masyarakat itu bertanya, loh itu kok mau ke sini semuanya? Ada wong ini tukang judi. Apa kamu tahu kalau ini orang judi? Balik di tekoni yang demikian itu. Apa tahu kamu kalau ini orang itu judi? Tidak pernah ini judi. Di sana itu diam itu mendoakan orang-orang yang sedang judi itu supaya leren, supaya takwa kepada Allah. Nah, setelah tahu atau mendengar keterangan yang demikian itu, masyarakat sekitar itu semuanya datang ngelayat ya sebenarnya. Terus orang-orang yang judi tadi mulai detik itu meninggalkan perjudiannya dan akhirnya menjadi orang yang baik, orang yang takwa. Itu kalau orang yang kuat imannya dan niatnya niat yang baik gitu. Boleh, kalau tidak kuat ya kita harus menjauhi dari kemaksiatan itu tadi. Wa ayyakuna lan ing yen ta ana sapa muta'alim iku aminan wong kang kena den percaya. Ngalama ing atase perkara atawa ilmu, ngalama ing atase perkara atawa ilmu utiyahu kang den paringi sapa muta'alim ing minal ilmi bayani minal ilmi sakil ilmu. Dan seorang murid itu harus bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya terhadap ilmu yang telah disampaikan gurunya itu tadi. Artinya setelah mendapatkan ilmu itu dilaksanakan olehnya itu tadi, ilmu tadi dilaksanakan. Jenenge alim al alama. Lek gur oleh ilmu ora gelem nglakoni jenenge ngalim tok, itu cuma alim sebutannya. Tapi mendapatkan ilmu dan mau menjalankan itu namanya al-alim al-alama, mendapatkan ilmu dan melaksanakan. Murid itu harus demikian. Setelah mendapat ilmu dan setelahnya itu dijalankan, namanya amanah, aminan, bisa menjaga terhadap ilmu. Fala yujibu mongko ora kena jawabi sapa muta'alim bi ghairima. Fala yujibu mongko ora kena jawabi sapa muta'alim bi ghairima kelawan liyane perkara ya'rifu kang ngerti sapa muta'alim ilma. Ya'rifu kang ngerti sapa muta'alim ilma. Dan murid itu ketika ada pertanyaan yang sekira dia itu belum tahu, itu ndak usah dijawab atau tidak boleh menjawab tahu. Ora tahu ngomong tahu. Ora duwe ngomong duwe, ndak boleh yang seperti itu. Misalnya dalilnya doa kunut itu apa? Ini padahal itu tidak pas, tidak pas itu. Wis pokoknya ngomong yang demikian itu tidak boleh. Orang ngerti ngomong ngerti, tidak boleh yang demikian itu. Wa amma adabulan anapun utawi tata kramane muta'alim ma'a ustadihi sarta
gurune muta'alim iku faminha mongko iku setengah saking adabuhu ma'al ustad ayak takida utawi yen to nekot aken sapa muta'alim ayak takida ing yen to nekot aken sapa muta'alim anna fadlahu ing sak temene kanugrahane ustad anna fadlahu ing sak temene kanugrahane ustad iku akbaru luwih gedhe iku akbaru luwih gedhe min fadli walidai tinimbang saking kanugrahane wong tuwa lorone muta'alim tinimbang saking kanugrahane wong tuwa lorone muta'alim alaihi ing atase ustad alaihi ing atase ustad li'annahu krana temen setuhune ustad iku yurabbi didik sapa ustad iku yurabbi didik sapa ustad ruhahu ing jiwane muta'alim rukahu ing jiwane muta'alim. Sekarang adabnya murid terhadap gurunya atau terhadap ustadznya atau terhadap dosanya. Itu ayat kita anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi. Harus mempunyai iktikad, mempunyai prasangka bahwa gurunya itu tadi mempunyai ilmu yang lebih, mempunyai kelebihan yang sangat besar kalau dibanding kedua orang tuanya. Itu harus mempunyai pemikiran yang demikian itu. Harus mempunyai guru ki luwih pinter tinimbang bapak ibu ngono penake omong. Harus itu. Lah orang mempunyai, kalau tidak mempunyai etikat yang demikian itu, kenapa datang ke sekolah? Kenapa datang ke kampus? Gitu. Kalau dikembalikan, bapakku luwih pinter. Nah, bapakku luwih pinter atau ibuku luwih pinter, bapak mbokku luwih pinter. Ndak daripada guru kuwi. Ndak boleh yang demikian itu. Etikat yang demikian itu tidak diperbolehkan. Karena apa alasannya? Li'annahu yurabbi ruhahu, karena guru itu sebagai pendidik atau guru itu tadi yang mendidik terhadap jiwanya murid gitu. Jadi sing dandani tingkah lakune atau akhlake kuwi manggu gurune. Didik atau diarahkan terhadap ilmu apa, matematika itu. Piye carane itu guru ampreh isone mirih kuwi guru apa atau fisika dan lain sebagainya, ilmu-ilmu yang lain. Wa minha lan iku setengah saking adabu ma'a ustad al-khudu'u utawi andap asor. Al-khudu'u utawi andah asor amamahu ing dalem ngarepe ustad. Amamahu ing dalem ngarepe ustad. Nah, di hadapan gurunya itu kudu andap asor, tawaduk, membungkukkan badan ketika gitu. Itu anjuran Kanjeng Nabi. Hadisnya apa? Ada Kanjeng Nabi. Kalau ndak tahu hadisnya jangan ngomong ndak ada. Ada itu. Sudah disimpan oleh ahli sunnah wal jamaah ketika
orang-orang apa itu Islam garis keras itu tadi apa membakar kitab-kitab hadis dan lain sebagainya itu. Wal julusu itu harus yang demikian itu. Ada yang pendapat itu di YouTube itu ustadznya dengan ustadznya begitu, ndak usah harus biasa dengan ndak boleh yang seperti itu. Masa murid dengan gurunya bergaul seenaknya, bergurau seenaknya. Kadang-kadang itu nanti dengan gurunya tidak mau basa, ndak mau basa, mestine kudune basa ora basa. Kowe ini apa, bahasa apa itu dengan gurunya. Itu harus sopan santun, harus dibawa. Sopan santun itu dengan gurunya bahkan jangan berkata kotor, kasar. Tuh, harus tawadhu. Itu bagaimana itu adalah orang yang mentransfer ilmu kepada murid. Wal julusu lan lungguh fi darsihi ing dalem nalika mulangi ustad, fi darsihi ing dalem nalika mulangi ustad, bil adabi kelawan tata krama, bil adabi kelawan tata krama. Ketika guru itu menerangkan atau menyampaikan ilmu, memberi keterangan, murid itu harus duduk yang baik. Ndak oleh jigang gitu, ndak boleh. Atau bergurau, ndak boleh. Yang seperti itu. Harus duduk yang baik, ndak boleh duduk sing jigang dan lain sebagainya sakarepe dhewe, ndak boleh. Wa husnil isghai lan baguse nengklengaken. Wa husnil isghai lan baguse nengklengaken. Ilama maring perkara atawa keterangan yakuluhu kan ngendika sapa ustad ing ma, yakuluhu kang ngendika sapa ustad ing ma. Dan ketika guru itu tadi menerangkan atau menyampaikan ilmunya, seorang murid itu harus mendengarkan dengan khidmah. Ndak boleh berbicara sendiri, ndak boleh bergurau dengan teman-temannya, ndak boleh. Harus didengarkan dengan pendengaran yang baik, sikap yang baik sekali itu, supaya apa, ilmu yang didapat itu menjadi ilmu yang manfaat itu. Wa min halan iku setengah saking adabu ma'al ustad tarkul mizaki utawi tinggal guyon. Tarkul mizaki utawi tinggal guyon. Nah, di hadapan guru itu tidak boleh bergurau, tidak boleh ketika gurunya lewat itu harus diam. Nah, seperti yang terjadi di pondok-pondok itu sama apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, didikannya dari Kanjeng Nabi itu. Jadi ketika kiai itu lewat itu, murid itu sami membungkukkan badannya semuanya itu, terus tangannya di bawah gitu. Wa Allah yamtaha lan yen to ora ngalem sapa muta'alim. Wa la yamtaha lan yen to ora ngalem sapa muta'alim gairahu ing sakliyane ustad. Gairahu ing sakliyane ustad minal ulama'i bayane saking pira-pira ulama bikadratihi ing dalem ngarsane, bikadrati ing dalem ngarsane ustad.
makhofatan krana wedi ayafhama yen to salah paham sapa ustaduhu ustate muta'alim atau gurune muta'alim annahu temen setuhune muta'alim iku yadhummuhu nacat apa maidu atau menghina sapa muta'alim ing ustad iku yadhummuhu maidu atau nacat sapa muta'alim ing ustad atau menghina yo dah. Wa alla yamtakha ghairahu minal ulama bi qadrati makhafatan ayafhama ustaduhu annahu yadhummuhu. Dan ketika kita di hadapan guru kita tidak boleh menyanjung-nyanjung atau menceritakan kebaikan guru lainnya, tidak boleh. Di hadapan guru kita sendiri itu tidak boleh menceritakan guru yang lainnya tentang kebaikannya guru yang lain, tidak boleh. Misalnya gini, Pak, saya kalau diterangkan ketika diterangkan oleh Pak Suto sana atau Pak Munuk, Pak Nur misalnya, tidak pernah saya itu dimarahi, tidak pernah saya itu digebrek-gebrek, tidak pernah Pak seperti itu. Ya itu Pak Nur itu sangat baik, tidak boleh yang demikian itu. Tujuannya apa? Disamari, ditakutkan guru kita yang di hadapan kita itu tadi salah paham kalau kita itu menghina terhadap guru kita sendiri. Tidak boleh, makanya tidak boleh menceritakan tentang kebaikan guru selain guru kita ketika kita di hadapan guru kita. Tidak boleh. Wa min halan iku setengah saking ada buhuma ustadihi alla yasuddahu utawi ing yento ora nyegah ing muta'alim, ing yento ora nyegah ing muta'alim apa al khaya'u isin anis su'ali saking pitakon amma saking perkara layak rifu kang durung ngerti sapa muta'alim ing ma layak rifu kang durung ngerti sapa muta'alim ing ma. Ya, adabnya murid terhadap gurunya lagi alla yasuddahu al haya'u anis su'ali amma la ya'rifu. Murid kalau belum paham atau belum mengerti tentang keterangan yang diterangkan oleh gurunya tadi, itu jangan segan-segan malu bertanya. Kita harus berani bertanya. Soalnya apa? Soalnya nanti kalau tidak mau bertanya terus tidak paham itu disamari malah nyalahne gurune. Guru kae ndak iso nerangne. Ndak boleh seperti itu. Makanya ketika kita belum paham kita harus berani bertanya. Wa amma ada bulan anapun utawi tata kramane muta'alim ma ikwanihi sarta pira-pira kancane muta'alim iku faminha mongko iku setengah saking adabu ma ikhwanihi ikhtiramuhum utawi mulyaaken ikhwanihi ikhtiramuhum utawi
mulyaaken ikhwanihi. Terus selanjutnya adabnya muta'alim, pencari ilmu atau murid terhadap temannya sendiri itu harus menghormati, harus bisa menghormati, jangan merendahkan martabat temannya, tuh harus kita hormati. Batarku iktikori wakidin, lan ninggal ngino-ngino ing wong suci minhum kang tetep saking ikhwanihi. Tidak boleh menghina terhadap salah satu teman kita, tidak boleh. Batarkul isti'lai, lan tinggal gumedhe. Watarkul isti'lai, lan tinggal gumedhe ngalaihim ngatase, ngalaihim ngungkuli, alaihim ngungkuli ing atase ikhwanihi, ngungkuli alaihim ngungkuli ing atase ikhwanihi. Kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh terhadap teman-teman kita. Baminha, lan iku setengah saking adabuhu ma'ikhwanihi alla yaskhara ing yen ta ora ngina-ngina sapa muta'alim bibati ilfahmi kelawan wong kang kendho kepahamane, kelawan wong kang kendho kepahamane minhum saking ikhwanihi. Kita tidak boleh menghina terhadap teman kita yang akhirnya rendah, tidak boleh, tidak boleh. Walayah yafroka, lan ing yen ta ora bunga-bunga gumedhe sapa muta'alim, lan ing yen ta ora bunga-bunga gumedhe sapa muta'alim idza wabbaka ing dalem ari kalane meleh-melehaken, idza wabbaka ing dalem ari kalane meleh-melehaken sapa al ustadu guru, sapa al ustadu guru ba'dul qasirina ing setengah wong kang cupet akale, ba'dul qasirina ing sebagiane wong kang cupet akale atawa pepeka atawa ceroboh. Fa inna dzalika mongko temen setuhune mengkono yafroha, fa inna dzalika mongko temen setune mengkono yafroha iku asbabul bugdi, dadi pira-pira sebabe bendu atawa geting iku asbabul bugdi, dadi sebabe bendu atawa geting wal adawatu lan permusuhan, wal adawatu lan permusuhan. Nah, di samping tadi di samping tidak boleh menghina terhadap teman kita yang rendah IQ-nya, itu kita tidak boleh menghina atau guyu, tidak boleh guyu, ngeguyu terhadap teman kita yang waktu itu dimarahi oleh guru kita. Tidak boleh. Nek koncone dimarahi nanti digawa guyu, kapok disyukurne. Sip, tidak boleh yang demikian itu. Karena apa? Fa inna dzalika asbabul bugdi wal adawah. Itu nanti akan kamu sendiri yang sing guyu itu tadi karo koncone sing waktu
dimarahi gurunya, itu nanti akan digeting, tidak disenangi, akan dijauhi oleh temannya sampean. Di samping itu juga akan menjadi permusuhan dengan teman kita sendiri itu tadi. Demikian kurang lebihnya, kalau saya minta maaf apabila ada kekurangannya. Semoga kita bisa menjadi manusia yang kamil, manusia lek kamil tenanan tidak bisa, mungkin tidak bisa sempurna selain Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang baik gitulah. Semoga kita menjadi orang yang baik, disenangi oleh guru kita, disenangi oleh teman-teman kita, disenangi oleh orang di sekitar kita, dan disenangi oleh orang-orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.